buang semua lega hatiku. Ku suka jadi budak cintamu, ku senang menaatimu. Ku tetap pilih jalanmu, meski sulit hatimu. Ku hanya damaikan perkenanmu, cintamu damai bagiku. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, siapa seperti kau yang manis sungguh. Kau berhak dapatkan semua cintaku, Tuhan Yesus, ku cintamu. Tak lagi tertipu perasaanku, tak lagi percaya situasiku. Ku hanya tahu mengasihimu, Tuhan Yesus, ku cintamu. Tuhan Yesus, kekasihku, ku takkan meninggalkanmu. Jangan kau simpan senyum wajahmu, ku hanya mau hadirmu. Ku ungkap semua kepadamu, Kaulah kasih kepuasanku, hingga kekal Kaulah bagianku. Ku hanya mau dirimu. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, siapa seperti kau yang manis sungguh. Kau berhak dapatkan semua cintaku, Tuhan Yesus, ku cintamu. Tak lagi tertipu perasaanku, tak lagi percaya situasiku. Ku hanya tahu mengasihimu, Tuhan Yesus, ku cintamu. Ku hanya tahu mengasihimu, Tuhan Yesus, ku cintamu. Sekilas tentang Henokh. Dalam berita ini kita akan menyinggung sedikit tentang Henokh. Satu pembahasan sekilas tentang Henokh. Henokh adalah seorang tokoh perjanjian lama yang hidupnya dapat kita jadikan teladan yang sangat membantu kita. Kita tidak tahu jelas kapan dia bertobat dan bagaimanakah kehidupannya sebelum dia mencapai usia 65 tahun. Kita tahu dari catatan Alkitab bahwa dia mulai bergaul dengan Allah setelah dia memperanakan Metusalah pada usianya yang ke-65. Sejak saat itulah hidupnya mengalami satu perubahan yang drastis. Mungkin
dia telah mendapatkan satu penglihatan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan 22. Dia hidup di bumi ini selama 365 tahun, tetapi selama 300 tahun yang terakhir dia hidup bergaul dengan Allah. Kelahiran putranya, Metusalah, tentu telah memberi pengaruh yang sangat dalam padanya. Arti nama Metusalah ialah pada waktu ia meninggal, perkara itu akan terjadi. Kalau kita menghitung dengan cermat umur Metusalah, kita akan menemukan bahwa bencana air bah itu terjadi pada tahun kematiannya. Jadi jelas, pada kelahiran Metusalah, Allah telah memperlihatkan kepada Henok tentang sengsara besar yang bakal menimpa bumi kelak. Hal ini membuat Henok dengan baik-baik di hadapan Allah memberi nama kepada anaknya. Dia tergugah dan diperingatkan sehingga timbul rasa takut akan Allah. Sangat menarik untuk kita perhatikan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran, sedangkan Henok adalah pemberita penghakiman. Nuh memberitakan jalan keselamatan Allah, dikarenakan Allah menyuruhnya membuat sebuah bahtera. Henok memberitakan penghakiman, dikarenakan wahyu yang diperolehnya dari nama putranya. Kita harus dapat memberitakan hal-hal yang telah memberi pengaruh pada batin kita. Karena iman, Nuh mempersiapkan bahtera. Karena iman, maka Henok mendapatkan faedah hidup bergaul dengan Allah. Kita tahu bahwa orang-orang dosa akan dihakimi, daging akan dihakimi, dan dunia juga akan dihakimi. Petrus berkata, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Kalau kita tahu demikianlah akhir dunia ini, apakah kita masih mau mengasihinya? Pernahkah kita mendengar ada orang yang setelah tahu bahwa suatu bank tertentu akan bangkrut, ia malah dengan sengaja mendepositokan uangnya di bank tersebut? Kalau tahu bahwa bank tersebut akan bangkrut, tentu orang tidak akan mendepositokan uangnya di bank itu. Jadi, kalau kita sudah tahu bagaimana akhir dunia ini, yakni dibakar dengan api, tidaklah sepatutnya kita masih mengasihinya. Henok tahu pasti arti nama Metusalah. Dia diingatkan, berwaspada, sehingga ia bergaul dengan Allah dan akhirnya diangkat oleh Allah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian pasal 5 ayat 24. Keadaan sekitar Henok. Apakah keadaan di sekitar Henok lebih baik daripada orang lain, maka ia bisa bergaul dengan Allah? Tidak. Mari kita terlebih dulu melihat bagaimana situasi keluarganya. Kejadian pasal 5 ayat 22 mengatakan, "Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan." Ada orang berkata, "Kalian orang-orang yang menjadi penginjil atau pengkhotbah tentu saja bisa sepanjang hari bergaul dengan Allah. Orang-orang seperti kami yang banyak dibebani urusan rumah tangga, bagaimana bisa hidup bergaul dengan Allah?" Tetapi perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang orang pertama yang bergaul dengan Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Henok hidup bergaul dengan Allah, juga mempunyai anak-anak yang harus dipelihara. Ada orang berkata bahwa mereka tidak dapat bergaul dengan Allah karena mereka harus bekerja berjam-jam di pabrik dan dikelilingi oleh kebisingan mesin-mesin. Tetapi Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun,
bahkan dia masih memperanakan banyak anak lagi. Dia bukan tidak memikul beban keluarga. Kehidupan, hayat yang telah kita terima bukan hanya bisa terekspresi dalam keadaan yang nyaman dan menyenangkan, tetapi juga bisa terekspresi dalam segala macam keadaan. Bukannya bisa hidup bergaul dengan Allah dalam keadaan yang baik saja, melainkan bisa hidup bergaul dengan Allah dalam segala keadaan. Kesibukan keluarga, anak-anak yang banyak tidak dapat menghalangi seorang Kristen sejati untuk bergaul dengan Allah. Jadi masalahnya bukan pada beban keluarga yang ringan atau tanggung jawab urusan tidak berat, melainkan orang yang percaya Tuhan tidak akan terbelenggu oleh perkara-perkara itu, seperti yang umumnya terjadi pada orang-orang yang tidak percaya. Orang yang percaya Tuhan tetap bisa bergaul dengan Allah dalam keadaan apapun. Demikianlah yang terjadi pada diri Henokh. Tidak hanya keadaan keluarga Henokh begitu, bahkan zaman sewaktu ia hidup adalah zaman yang gelap. Pada zaman Henokh, Adam masih hidup. Dari Kejadian pasal 4 kita tahu bahwa pada saat itu keturunan-keturunan Kain juga masih ada di bumi. Bagaimanakah keadaan mereka? Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Kejadian pasal 4 ayat 19. Lamek adalah orang pertama yang melanggar pengaturan Allah bahwa seorang suami hanya untuk seorang istri. Sejak itulah budaya mempunyai istri lebih dari satu tersebar di seluruh bumi. Nama Ada berarti cantik, elok, atau yang dihiasi. Ia khusus menyinggung tentang mempersolek diri. Hal ini menunjukkan bahwa wanita pada zaman itu sudah mengikuti mode. Mereka cenderung mempersolek diri. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Kejadian pasal 4 ayat 20. Disinilah pertama kali disebutkan tentang manusia mencari nafkah melalui mengadakan peternakan. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Kejadian pasal 4 ayat 21. Sejak saat itu, manusia sudah memperhatikan musik dan hiburan. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Kejadian pasal 4 ayat 22. Peralatan yang terbuat dari tembaga atau besi ini menunjukkan bahwa peperangan sudah dimulai. Tentunya pada saat itu sudah mulai ada peperangan. Dalam zaman yang demikianlah Henokh hidup dan bergaul dengan Allah. Melampiaskan hawa nafsu, menimbun kekayaan, memperhatikan musik dan hiburan, membuat berbagai senjata perang. Bukankah semua itu juga adalah keadaan yang ada pada hari ini? Firman Allah memberitahu kita bahwa dalam keadaan-keadaan seperti itulah Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita bergaul dengan Allah? G.H. Pembers dari Inggris adalah seorang yang sangat berbobot di dalam Tuhan. Beberapa puluh tahun yang lalu, ia menubuatkan bahwa sejak hari ini, manusia di dunia ini akan lebih memperhatikan musik, lebih memperhatikan teknologi yang tinggi, lebih memperhatikan pembuatan senjata perang. Perempuan akan lebih memperjuangkan hak asasi wanita, menonjolkan diri secara hampa. Bagaimana keadaan hari ini? Kita tahu bahwa semua itu ternyata benar. Dalam keadaan seperti ini, betapa baiknya jika kita dapat bergaul dengan Tuhan seperti Henokh. Keterangkatan Henokh. Ibrani pasal 11 ayat 5 mengatakan, karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bagaimana Henokh terangkat? Karena iman. Dalam hal apakah dia mendapatkan perkenan Tuhan? Dalam hal bergaul dengannya selama 300 tahun. Sebelum keterangkatannya, ia telah memperoleh kesaksian
bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah, maka ia mendapatkan perkenannya. Karena iman, maka ia diangkat oleh Allah. Kita masing-masing harus hidup bergaul dengan Allah sedemikian rupa, sehingga kita pun menerima kesaksian bahwa kita berkenan kepada Allah. Selanjutnya, karena iman, kita pun akan diangkat. Semua orang imani pasti akan terangkat, tetapi yang terlebih dulu diangkat adalah para pemenang. Tidak ada firman yang mengatakan bahwa seluruh gereja akan terangkat secara bersamaan. Hanya mereka yang berjaga-jaga dan menantikan Tuhanlah yang terlebih dulu diangkat. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak akan terangkat. Anda harus percaya bahwa Anda pasti terangkat, baru Anda bisa terangkat. Jika Anda tidak percaya bahwa Anda akan terangkat, Anda tidak akan terangkat. Kita perlu mohon Tuhan mengaruniakan kita iman, supaya kita percaya bahwa kita pasti terangkat. Ajaib sekali, Henok seorang diri mempunyai iman ini. Alasan mengapa dia beriman demikian ialah karena dia hidup bergaul dengan Allah. Iman dan hati nurani saling berkaitan erat. Begitu hati nurani kita berlubang, maka iman kita akan terusak. Begitu hati nurani kita berlubang, iman kita akan bocor keluar. Begitu iman kita bocor, kita tidak bisa terangkat. Mengapa banyak orang imani yang tidak percaya bahwa mereka bisa terangkat? Sebab mereka tidak bergaul dengan Allah. Kalau kita setiap hari hidup bergaul dengan Allah, Dia pasti mengaruniakan iman keterangkatan itu kepada kita. Kata-kata dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 adalah kelanjutan dari Ibrani pasal 11 ayat 5. Ayat 6 mengatakan, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Ayat ini memberitahu kita dua perkara. Pertama, kita harus percaya bahwa Allah ada, yaitu kita harus percaya bahwa Allah adalah seperti yang dikatakannya. Kedua, kita harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Jadi, iman Henok mempunyai dua langkah. Henok percaya bahwa Allah adalah seperti yang difirmankannya. Bersama dengan itu, dia rajin bergaul dengan Allah karena dia percaya Allah akan memberinya upah. Henok pasti memohon Allah agar menyelamatkannya dari sengsara besar yang akan datang itu. Karena pencarian atau penuntutan Henok inilah, maka Allah memberinya upah pengangkatan.